sahabat muslim, saya akan menceritakan kisah Islam legendaris yang berjudul Azab Sang Korup 300 Triliun. Namun sebelum kita berlanjut ke alur kisahnya, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak sholawat kita menjadi saksi di akhirat, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk dukungan dakwah Islam. Di negeri Konoha, rakyat hidup dalam kesederhanaan dan bergantung pada kekayaan alamnya yang melimpah. Salah satu sumber daya utama yang menjadi kebanggaan negeri itu adalah tambang cendol mineral unik yang tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sumber pendapatan terbesar negeri. Kekayaan tambang cendol ini dikelola oleh Kementerian Tambang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Malik. Ia dikenal sebagai sosok cerdas dan berwibawa, tetapi di balik itu semua, Malik adalah pengkhianat besar yang menyalahgunakan kekayaan negara untuk kepentingannya sendiri. Awal kehidupan Malik. Malik berasal dari keluarga sederhana di pedesaan. Ia tumbuh di tengah sawah dan kebun, mengenal kerja keras sejak kecil. Namun, ambisi besar membuatnya berjuang keras untuk keluar dari kehidupan miskin. Ia belajar hingga mendapatkan beasiswa di universitas terbaik, dengan spesialisasi di bidang tambang dan sumber daya alam. Malik lulus dengan predikat terbaik, dan karirnya melesat. Dalam waktu singkat, Malik diangkat menjadi Menteri Tambang dan Sumber Daya Cendol. Ia menjadi kebanggaan rakyat Konoha karena dianggap mampu mengelola kekayaan tambang dengan bijak. Tambang cendol negeri itu berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang melimpah untuk negara. Tetapi, di balik layar, Malik mulai tergoda oleh kekayaan besar yang ada di bawah kekuasaannya. Korupsi di tambang cendol. Godaan datang pertama kali ketika seorang pengusaha asing menawarinya, komisi, besar untuk mendapatkan konsesi tambang. Malik awalnya ragu, tetapi setelah melihat jumlah uang yang ditawarkan, ia menyerah pada godaan. Dengan licik, Malik menyalahgunakan wewenangnya, menjual izin tambang secara ilegal, dan mengantongi miliaran cendol coin, mata uang Konoha, ke rekening pribadinya. Malik tidak hanya menjual konsesi tambang, tetapi juga memanipulasi laporan keuangan kementerian. Ia mengalihkan dana besar untuk proyek fiktif yang sebenarnya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Uang haram itu ia gunakan untuk membeli villa mewah, kendaraan super mahal, hingga koleksi berlian cendol yang sangat langka. Dalam waktu beberapa tahun, Malik menjadi salah satu orang terkaya di Konoha. Namun, kekayaan itu ia sembunyikan dengan baik, sementara di depan rakyat, ia tetap berperan sebagai pemimpin yang peduli. Kerusakan di tambang dan kehidupan rakyat. Kerusakan akibat korupsi Malik mulai terasa di tambang cendol. Para pekerja tambang menghadapi kondisi kerja yang buruk karena anggaran untuk keselamatan kerja dipotong. Mesin-mesin tambang yang rusak tidak diperbaiki, menyebabkan kecelakaan kerja yang sering terjadi. Beberapa tambang bahkan runtuh, menelan puluhan korban jiwa. Di desa-desa sekitar tambang, rakyat menderita karena air sungai tercemar oleh limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik. Banyak anak-anak yang jatuh sakit akibat air minum yang terkontaminasi, tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Kami ini hidup di tengah kekayaan, tetapi tetap miskin dan menderita, kata seorang warga desa dengan mata berkaca-kaca. Protes mulai muncul, tetapi Malik menggunakan kekuasaannya untuk menekan suara rakyat. Ia menyuap media untuk menutupi berita buruk dan memerintahkan aparat untuk membubarkan demonstrasi. Namun, seperti kata pepatah, kejujuran tidak dapat ditutupi selamanya. Kejahatan Malik akhirnya terbongkar ketika seorang insinyur tambang bernama Faisal menemukan bukti manipulasi laporan keuangan kementerian. Faisal adalah seorang yang jujur dan takut kepada Allah. Ia tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini. Dengan risiko besar, Faisal mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkannya ke lembaga anti korupsi. Setelah penyelidikan mendalam, rahasia Malik terbongkar. Fakta bahwa ia telah mencuri kekayaan tambang cendol sebesar 300 triliun menjadi berita besar. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh negeri, menuntut Malik diadili. Malik akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Namun, meskipun bukti-bukti korupsinya sangat jelas, Malik menggunakan uang haramnya untuk menyuap hakim dan pejabat lainnya. Akhirnya, ia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Vonis itu membuat rakyat semakin marah. Meski hukuman Malik terlihat ringan, azab Allah mulai menimpanya. Di penjara, ia tidak menderita fisik karena mendapatkan sel khusus yang mewah. Namun, penderitaan batin mulai menghantamnya. Setiap malam, Malik dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat tambang-tambang cendol runtuh, menelan para pekerja yang berteriak kesakitan. Ia juga melihat wajah-wajah anak kecil yang menderita karena air tercemar, menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Ini semua karena ulahmu, Malik." Penderitaannya bertambah ketika anak sulungnya meninggal dalam kecelakaan yang misterius.
Istrinya, yang selama ini menikmati kekayaan haramnya, menggugat cerai dan pergi membawa anak-anaknya. Malik ditinggalkan sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman. Setelah 6 tahun, Malik dibebaskan dari penjara. Namun, dunia luar tidak lagi ramah kepadanya. Semua hartanya disita, dan ia menjadi orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Rakyat tidak mau menerima kehadirannya. Malik akhirnya tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran tambang yang sudah ditutup. Di sana, ia hidup dalam kesendirian, merenungi dosa-dosanya. Setiap hari ia menangis, memohon ampun kepada Allah. Namun, rasa bersalah itu tak pernah hilang. Malik meninggal dalam kesendirian, tanpa pelayat. Jasadnya ditemukan oleh seorang penggembala, terbaring di lantai gubuknya. Tidak ada yang mau mengurus pemakamannya, kecuali beberapa orang yang iba. Namun, penderitaan Malik tidak berhenti di dunia. Di alam kubur, ia mendengar jeritan para pekerja tambang dan rakyat yang telah dirugikan oleh perbuatannya. Malaikat menghukumnya dengan cambuk api, berkata, "Ini balasan atas pengkhianatanmu kepada umat manusia." Korupsi adalah pengkhianatan terbesar kepada rakyat dan amanah yang diberikan oleh Allah. Kekayaan haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya penderitaan dan azab. Sebagai manusia, kita harus jujur, amanah, dan takut kepada Allah dalam setiap tindakan kita. Sebab, hukum dunia bisa dimanipulasi, tetapi hukum Allah tak akan pernah luput dari siapapun. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like, komen, dan share jika Anda menyukai konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.